Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat menyambut hari baru karunia Tuhan ini. Mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas cinta kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Pagi ini kami ada sebagaimana adanya, dengan iman kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mengawali pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca dan memahami apa maksud daripada firman-Mu ini, serta melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, pembacaan kita pada saat ini Selasa 23 September 2025 dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu jangan membeda-bedakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup bersama, sikap saling mengasihi dengan tidak membeda-bedakan adalah tindakan yang seharusnya terjalin satu dengan yang lain. Karena dengan mengasihi semua orang, sebuah komunitas akan sehat dan relasi yang terjalin menjadi baik dan membahagiakan. Namun, jika kita memperhatikan pola hidup orang percaya masa kini, kasih yang merangkul semua orang tampaknya semakin berkurang. Misalnya, banyak anak muda yang membuat kelompok-kelompok yang hanya mengasihi dan mementingkan kelompoknya. Di sisi lain, sebagian orang tua lebih memilih untuk menyibukkan dan mementingkan dirinya sendiri, sehingga anak-anaknya terabaikan. Sikap seperti itu Bapak Ibu, sikap yang mementingkan diri sendiri atau kelompok terkadang terjadi juga di dalam kehidupan berjemaat, di mana pelayanan hanya terfokus pada beberapa orang atau kelompok saja. Padahal semua orang harus dilayani dalam kasih tanpa membeda-bedakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, persoalan seperti itulah yang juga ditegaskan dalam pembacaan kita pada saat ini. Bahwa ketika kita melayani, rangkullah semua orang di dalam kasih. Seperti Rasul Paulus yang ketika ia melayani, dia melayani dalam kerendahan hati. Saat akan membagikan Injil Yesus Kristus kepada orang Yahudi, dia masuk ke kehidupan orang Yahudi. Begitupun saat berhadapan dengan ahli Taurat dan orang lemah, Paulus hadir dan menjadi bagian dari mereka. Tindakannya ini bukan berarti dia terbawa arus dan tidak mengendalikan dirinya. Namun, justru menegaskan bahwa pelayanan itu hendaknya dinyatakan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuannya jelas, yaitu agar semua orang merasakan cinta kasih Kristus, menjadi perenungan bagi kita segenap orang percaya masa kini. Apakah pelayanan yang dilakukan selama ini adalah pelayanan kasih bagi semua orang?
atau justru hanya mementingkan pribadi atau kelompok tertentu. Firman-Nya sangat jelas mengatakan, "Pergilah dan layanilah semua orang di dalam kasih bagi semua." Sekiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk semakin memahami firman-Nya ini, terlebih terus melakukan dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas waktu yang indah Tuhan beri bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami semua dimampukan untuk melakukannya dalam sepanjang hidup kami, tidak membeda-bedakan sesama kami, melainkan terus mengasihi satu dengan yang lain. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini, juga semua warga jemaat dimanapun berada saat ini dalam kehidupan masing-masing, kiranya Tuhan terus memberkati. Berdoa untuk yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan terus memberkati setiap upaya untuk memperoleh kesembuhan, sekiranya dari dalamnya ya Tuhan, mereka semua boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Juga berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan terus memberkati dalam masa tua, sukacita yang asalnya daripadamu biarlah terus menjadi bagian dari kehidupan segenap orang tua kami. Berdoa ya Tuhan untuk segenap kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang berduka cita. Kiranya Tuhan terus menopang mereka dalam duka yang dialami, sehingga mereka semakin kuat dan terus berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Berdoa untuk segenap anak-anak muda dalam menjalani masa muda, kiranya Tuhan terus memberkati sehingga masa muda boleh terus digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk segenap anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, biarlah Tuhan terus memberkati dalam pertumbuhan, sehingga semakin hari semakin bertumbuh dalam iman yang baik dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, juga berdoa ya Tuhan, untuk kami semua pada pagi hari ini, mengawali hari ini, biarlah Tuhan terus menuntun kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, kami boleh lakukan semata-mata hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan sorga, juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Juga segenap pelayanmu ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripadamu. Biarlah terus dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Ampuni segala salah dan dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.